Halo Cinu. Selamat datang di channel Drakor Official. Kali ini channel Drakor Official akan membahas tuntas drama Mr. Queen episode 13. Episode 13 diawali dengan meledaknya dupa yang mengakibatkan raja menjadi terluka parah dan membuat semua orang panik, termasuk ratu. Walaupun ratu orangnya cuek dan konyol tapi sangat panik dengan keadaan raja dan mencoba untuk mendekati raja, namun sayang dihalangi oleh sepupunya ratu. Setelah raja diobati oleh tabib kerajaan dan kemudian sadar, ratu bergegas menemui raja. Gak lama, malah permaisuri ikutan menemui raja. Dia malah seolah-olah nyalahin ratu. Padahal ratu gak tahu dan gak salah apa yang salah klan Kim, tapi karena ratu lagi waras ya dia mengalah dan pergi. Kemudian permaisuri mulai merawat raja. Tanpa disengaja, dia melihat kamus bahasa ratu yang dibuat raja. Permaisuri mulai membaca buku itu dan mulai merasakan cemburu. Saatnya bilang iri, bilang bos. Permaisuri, kamu harusnya sadar kalau raja pelan-pelan mulai menyukai ratu. Lanjut ke adegan penuh intrik dan politik. Setelah ratu kembali ke kamarnya, dia sudah ditunggu sama ketua klan Kim. Ini biang keladinya. Dia mencoba bertanya kepada ratu, apakah dia tahu tentang buku besar yang dibuat oleh ayahnya, dan apakah dia bekerja sama dengan raja. Di sini terlihat sekali bahwa ratu gugup harus menjawab apa, tapi memang dia tidak tahu apa-apa. Ketua klan Kim yang jahat ini tetap mencurigai ratu dan menyuruhnya untuk mengawasi ayahnya. Ratu mau menurutinya dengan syarat keamanannya terjaga. Ratu mulai sadar bahwa hidup di istana memang kejam, dan dia memutuskan untuk mencoba mengingat kembali kenangan dari ratu yang sesungguhnya, agar dia tidak dilengsarkan dari istana. Dengan cara dia melompat ke danau, di dalam danau dia dibantu oleh jiwa ratu yang sesungguhnya, dan mulai mengingat masa lalunya. Setelah ratu ingat semua, dia sadar semua orang di istana seperti ingin membunuhnya, bahkan ayahnya sendiri lebih mementingkan harta dibanding kebahagiaan putrinya. Dengan berat hati ratu memutuskan untuk mengkhianati raja demi kelangsungan hidupnya. Kembali ke sepupunya ratu, sepertinya dia mencoba menyelidiki kasus yang menimpa raja tanpa sepengetahuan ayahnya, karena mungkin dia mencurigai ayahnya. Dia juga lebih memilih memberitahu neneknya ratu, yang jahat juga, dan berada di pihaknya, agar dia bisa menjadi raja selanjutnya. Ratu mulai mengatur siasat. Kali ini dia membuat sarapan untuk mertua dan neneknya sekaligus, agar mereka berpihak kepadanya. Adegan ini benar-benar lucu. Walaupun makanan ratu, mantap, tapi belum cukup untuk membuat mertua dan neneknya berada di pihaknya. Ratu yang malang, udah capek-capek masak, masih aja banyak musuhnya. Selanjutnya adegan yang paling menegangkan di episode ini, ketika raja tiba-tiba sadar dan mengetahui akal licik ketua klan Kim yang telah membuat raja celaka, dan membuat keputusan untuk menghukum 2 orang klan Kim yang terlibat dalam kasus raja. Hukumannya berupa pencopotan jabatan kedua orang tersebut, serta mereka diasinkan. Walaupun faktanya raja yang merencanakan ini semua dengan membahayakan nyawanya untuk menangkap ketua klan Kim yang licik. Di sini raja memperlihatkan kekuasaannya dan ketegasannya, bahwa dia nomor 1 yang ada di istana. Bagus raja, aku mendukungmu. Adegan lainnya yang gak kalah mengagetkan yaitu tukang pijat buta yang biasa mijitin neneknya ratu, ternyata mencoba membocorkan info kepada orang lain, kalau nenek dan ketua klan Kim berusaha untuk meracuni ratu. Semoga saja dia membocorkan informasi itu ke orangnya raja, agar ratu selamat. Raja sudah benar-benar siuman, tapi ratu enggan menemuinya karena merasa canggung dan dia memilih mabuk-mabukan. Datanglah kesempatan permaisuri menemui raja dan memeluknya. Di adegan ini terlihat, sepertinya raja tidak terlalu suka dengan pelukan permaisuri, berharap dipeluk ratu kali ya, hehehe. Setelah terlalu mabuk, ratu dibawa ke kamarnya dan tertidur. Besok paginya ratu kaget karena tidur bareng raja. Raja dan ratu kayak pengantin baru, hehehe. Raja sepertinya semakin menyukai ratu,
Setelah dia tahu bahwa Ratu yang membantu untuk penjamuan, bingung harus suka apa enggak, karena bagaimanapun jiwa Ratu masih laki-laki. Sekian review versi Drakor Official, semoga kalian suka. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik subscribe, like dan komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa di review selanjutnya.